Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, salam namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Kembali lagi bersama saya, Yaitu Agus Warbawa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai uji MANOVA, yaitu Multivariate Analysis of Variance, tentang statistika, terutama statistika terapan untuk pendidikan, mana kita bahas dulu definisinya. Nah, menurut Sugiono tahun 2019, analisis MANOVA ini digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dua atau lebih kelompok terhadap dua atau lebih variabel dependen yang diukur secara bersamaan. Nah, tentunya prasyarat dari MANOVA ini adalah data berdistribusi normal dan data berdistribusi homogen. Itu adalah syarat utamanya. Nah, kemudian kita diberikan suatu kasus di mana eh, ini adalah tugasnya. Ini adalah data skor tes hasil belajar mengenai jenis belajar, yaitu ada belajar mandiri, belajar berkelompok, dan les private. Kemudian skor tesnya ada skor tes statistika, matematika, dan IPA. Kemudian yang pertama, buatlah rumusan hipotesisnya, lakukan uji analisisnya. Nah, kemudian kita buat sebuah hipotesis dari skor tes tersebut, di mana dari skor tes ini kita buatkan sebuah hipotesis di mana hipotesis yang pertama atau H0 yaitu tidak terdapat perbedaan skor tes hasil belajar siswa pada mata pelajaran statistika, matematika, dan IPA antara siswa yang belajar dengan jenis belajar mandiri, kelompok, dan les private. Nah, kita ketahui di sini adalah ada tiga jenis belajar, yaitu belajar mandiri, belajar berkelompok, dan les private, di mana ketiganya tersebut sebagai variabelnya. Nah, kemudian ada HA atau H1-nya, yaitu terdapat perbedaan skor tes hasil belajar siswa pada mata pelajaran statistika, matematika, dan IPA antara siswa dengan belajar dengan jenis belajar mandiri, kelompok, dan les privat. Nah, tentu dasar pengambilan keputusan dari hipotesis ini yaitu jika nilai P lebih besar dari 0,05, maka H0 akan diterima, dan jika nilai P kurang dari 0,05, maka H0 akan ditolak, dan HA atau H1 akan diterima. Nah, untuk itu kita langsung saja lakukan analisis tersebut, di mana kita menuju ke Excel. Dan ini sudah saya olah datanya dan didapatkan data seperti ini, di mana untuk jenis belajar mandiri itu saya kodekan sebagai kode nomor satu, kemudian belajar kelompok itu kode nomor dua, dan les private itu kode nomor tiga, dengan hasil uji atau hasil tes statistika, matematika, dan IPA sebagai berikut. Nah, kemudian selanjutnya kita buka SPSS. SPSS yang kita gunakan adalah SPSS versi 16. Nah, ini sudah muncul. Kemudian kita bisa mengcopy saja data dari jenis belajar hingga hasil tesnya. Kemudian copy, Ctrl C, dan kita Ctrl V atau paste. Sini. Nah, maka ini belum terdetek. Kita bisa copy ulang bagian sini. Ini adalah jumlah sampelnya adalah 25, 24. Oh ya, 24. Oke. Dan kita sudah copy datanya untuk data mentahnya. Pastikan semua data telah terisi. Kemudian kita menuju ke variabel view. Kita besarkan. Nah, untuk variabel yang pertama yaitu dari jenis belajarnya. Kita buat jenis belajar. Kemudian variabel kedua yaitu data hasil belajar statistika. Kita buat statistika. Kemudian yang kedua adalah data matematika. Matematika. Dan yang ketiga adalah IPA. Nah, kemudian pada label kita agar asumsikan jelas ini adalah tes statistika atau hasil statistika. Statistika. Ini adalah hasil matematika. Matematika. Ini adalah hasil IPA di label. Nah, kemudian pada bagian values, yaitu value-nya di jenis belajar ini kita berikan eh, label, value labelnya, di mana label yang pertama atau value yang pertama yaitu labelnya adalah jenis belajar belajar berkelompok ya. Coba kita cek lagi. Untuk itu, ya belajar mandiri, kemudian sampel kedua yaitu belajar kelompok dan les private.
Berarti belajar mandiri terlebih dahulu. Oke, berarti ini labelnya belajar mandiri. Kita add, kemudian value kedua, yaitu labelnya belajar berkelompok. Kemudian value ketiga yaitu less private. Oke, sudah terdapat tiga value label. Di mana value labelnya yaitu kita oke. Kemudian kita lakukan analisis pertama untuk uji eh, data tersebut apakah berdistribusi normal dan homogen atau tidak untuk sebelum ke uji selanjutnya. Dengan cara kita klik analyze, kemudian ke deskripsi deskriptif statistik, kemudian ke explore. Nah, oh ya, agar tidak bingung, untuk bagian jenis belajar di variable view itu kita bisa ganti dari skala ke nominal. Karena jenis belajar ini merepresentasikan kode-kode dari belajar mandiri, berkelompok, ataupun less private. Sehingga kita lakukan analisis data, apakah data berdistribusi normal dan homogen dengan cara deskriptif statistik, explore, kemudian kita masukkan jenis belajar ini ke faktor listnya, dan untuk hasil statistika, matematika, dan hasil IPA, kita masukkan ke dependent list. Kita cek dulu, pastikan confidence interval atau 95%, 0,05. Kemudian kita continue untuk plots-nya. Kita klik normality plots with test dan power estimation. Dan kita continue untuk option, sudah biarkan saja, dan kita bisa klik OK. Nah, akan muncul hasil dari data tersebut. Apakah data berdistribusi normal atau dan homogen. Homogen. Nah, kita bisa lihat dari bagian ini, yaitu test of normality. Di mana test of normality ini karena datanya 24, yaitu di bawah 30, kita gunakan yang Shapiro Wilk. Nah, untuk Shapiro Wilk kita lihat semua data bahwa lebih besar dari 0,05, sehingga kita asumsikan data tersebut berdistribusi normal. Kemudian untuk homogennya, yaitu kita lihat based on mean-nya. Di mana based on mean dari tiap-tiap variabel itu, kita lihat dari statistika, matematika, dan IPA itu lebih dari 0,05, sehingga kita asumsikan data berdistribusi homogen, sehingga kita bisa lanjut ke analisis berikutnya, yaitu analisis MANOVA multivariate. Oke, kita close dulu. Kita lanjut ke analisis selanjutnya, yaitu analyze general linear mode multivariate. Kemudian jenis belajar kita masuk ke fixed factor, dan untuk hasil IPA matematika statistika kita ke dependent variable. Dan untuk ini modelnya dibiarkan, untuk kontras dibiarkan juga, dan untuk plots dibiarkan juga. Nah, untuk post hook ini kita masukkan jenis belajar ini ke post hook test force-nya, kemudian dicentang Bonferroni. Nah, untuk tes Bonferroni ini adalah multivariatnya, yaitu MANOVA-nya. Dan kita continue. Kemudian di save ini tidak usah. Di option ini, kita masukkan jenis belajar ke display means. Dan kita centang deskripsi statistik, homogeneity testnya, serta observe power-nya. Dan pastikan ini adalah significant levelnya adalah 0,05 atau 95%. Kemudian kita continue dan kita oke. Maka akan muncul hasilnya, yaitu ya, untuk hasil homogenitif manovanya itu kita lihat di box bagian sebentar. Ya, multivariate test. Kita lihat di bagian sini. Nah, untuk jenis belajarnya itu biasanya itu digunakan yang paling akurat adalah Pillay stress atau Weeks lambdanya. Nah, sehingga dari hasil nilai signifikansi atau taraf signifikansi atau nilai P-nya, kita dapatkan bahwa lebih dari 0,05. Dan ini juga untuk dari Wilk lambdanya kita asumsikan ini lebih dari 0,05 taraf signifikansinya. Sehingga hipotesis yang kita ajukan yaitu ini,
Karena nilai P lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Maka kita simpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan skor tes hasil belajar siswa pada mata pelajaran statistika, matematika, dan IPA antara siswa yang belajar dengan jenis belajar mandiri, kelompok, dan les private. Ya, mungkin sekian untuk uji dari Manova. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa diketikkan di kolom komentar, dan saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih.